Gak nyangka banget ya pemirsa Insert, terlihat sehat-sehat. Siapa yang menyangka kalau Vidi Aldiano ternyata telah didiagnosa mengidap kanker ginjal sejak 2019 lalu. Udah lumayan lama juga ya, karena penyakit ini Vidi wajib banget jalani terapi yang disebutnya dengan nama spa day sekali dalam 3 minggu. Tapi menariknya, di tengah sakit yang menurut kebanyakan orang menakutkan ini, Vidi masih beraktivitas sebagaimana biasa. Iya, emang kadang-kadang harus diingetin bahwa yuk sebenarnya kan nggak sehat-sehat amat, cuman pingin sehat. Aku tuh sebenarnya seneng kerja gitu. Setiap kali aku kerja kayak gini, kerja ketemu teman gitu, sebenarnya keep my mind off dari keadaan sakit aku. Jadi aku kadang-kadang suka ya kejeblosan juga sih ke keramaian kerjanya gitu. Kadang-kadang habis itu kayak kok sakit ya, oh iya kalau padat. Menyenangkan diri, mungkin itulah yang dimaksud oleh Vidi Aldiano. Emang bener juga sih, kalau lagi sakit, pikiran jangan jadi beban. Kalau badan aja udah nggak sehat, ditambah dengan pikiran yang juga overthinking, kemungkinan nggak tertolong lebih besar. Makanya sekarang tuh Vidi makin sering melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan. Ini mah luar biasa lah, kalau nggak ada Sheila sih kayaknya gue udah nggak bisa bertahan dari lama gitu. Jadi Sheila mah best wife ya. Best wife ever. Jadi, happy banget. Maksudnya keadaan kayak gini udah punya pasangan juga gitu. Pasangannya kayak Sheila lagi kayak tenang aja gitu. Ada juga Aida Saskia, penyanyi dangdut sekaligus DJ ini didiagnosa mengidap kanker payudara pada tahun 2021 silam. Gak kebayang sih seperti apa ekspresinya ketika didiagnosa sebagai penyintas kanker payudara 2 tahun yang lalu. Antara takut dan pengen menangis, Aida gak bisa berkata banyak. Gejalanya cuma sakit di payudara, terus ada benjolan seperti kelereng awalnya, terus tapi lama-lama semakin sakit, terus makin membesar juga. Pas periksa tiba-tiba, ya udah kapan jadwal operasi gitu kan, langsung dioperasi, dibiopsi. Begitu dibiopsi hasil patologinya menunjukkan bahwa ini sudah kanker payudara stadium 3 di grade 3. Akhirnya harus diangkat payudaranya, digantikan di daging perut, dioperasi lagi bedah plastik juga untuk digantikan ke payudara untuk menutupi yang diangkat. Tapi gagal, setelah 2 kali gagal operasi itu kayak angus ya busuk ya, karena peredaran darah aku kurang bagus, jadi daging yang dari perut itu kurang cocok. Akhirnya diambil dari paha, dicoba dari paha, itu baru berhasil gitu. Dengan berhasilnya proses operasi, bukan berarti hidup Aida bisa bahagia begitu saja. Nggak bisa gerak sama sekali. Kanker payudara yang dirasakan benar-benar menguras energi hingga membuat Aida hidup hanya bergantung pada orang lain. Sampai benar-benar nggak bisa bangun, mau sholat pun mandi pun di mandi lap doang. Jadi benar-benar kayak mayat hidup. Itu udah pernah aku rasain selama 4 bulan belakang gitu loh. Iya, benar-benar nggak bisa bangun, sholat pun cuma sambil tiduran gitu loh. Duduk pun nggak bisa, belajar jalan lagi seperti bayi. Dan itu sampai aku bilang, ya Allah, aku pengen ibadah sama ibadah yang pengen setidaknya sampai duduk. Alhamdulillah dikabul, bisa sampai duduk gitu. Walaupun sekarang belum bisa sholat yang normal seperti yang lain gitu loh, sujud gitu, tapi tetap menggunakan alat bantu bangku gitu, kursi. Jalani kemoterapi, rambutnya perlahan rontok, berakhir dengan dibotakin. Aida mengaku sempat takut saat harus bertemu dengan anak-anaknya. Anak-anak masih kecil-kecil kan, baru 6 tahun sama 5 tahun, jadi mereka belum mengerti. Yang mereka tahu bunda sakit dan belum ngerti sakit jenis apa yang dialamin gitu loh. Yang dia tahu sekarang kan kepalaku udah botak kan. Aku sempat pas rontok kan, aku di apartemen belum pulang ke rumah, jadi belum ketemu anak-anak. Aku sempet yang kayak, aduh anak-anak takut nggak ya ngeliat aku gitu loh, kayak gitu, masih yang kayak gitu. Tapi akhirnya membandingkan diri, dan alhamdulillah anak-anakku seperti dewasa sebelum waktunya, yang malah dia yang hibur aku. Bunda rambutnya botak ya katanya, nanti juga tumbuh lagi gitu. Malah mereka yang kasih semangat gitu loh, secara tidak langsung sama aku gitu. Kanker memang menyeramkan, tapi ingat, tidak semua kanker bisa mematikan. Ari Lasso misalnya didiagnosa mengidap kanker langka, nyatanya ia bisa sembuh, bahkan dinyatakan bersih dari penyakit tersebut. Tapi proses yang ia jalani untuk menjadi sembuh tidaklah mudah. Berjuang keras hingga vakum dari dunia musik, sekarang Ari Lasso benar-benar dinyatakan bersih dari sel kanker. Ini gimana penyembuhannya? Dokternya simpel ngomongnya. Sabar. Sabar itu gimana? Makan bersih dulu ya, gitu. Itu aja. Siap. Emang
benar sih, kalau lagi sakit itu yang dibutuhkan adalah orang-orang terdekat yang bisa selalu menghibur. Kalau bisa tertawa setiap hari, efek penyebaran penyakit ke bagian tubuh yang lain pun bisa tersendat untuk sementara waktu. Dan itu sebenarnya nge-nge gitu ya, menghibur gua. Dia tuh teratur menghibur gua. Setiap minggu, setiap 2 minggu mengirim video-video tertentu yang tidak lain sama video aja. Kadang-kadang sih, kadang-kadang menghibur. Tapi lebih banyak apa sih? Kadang-kadang cuman tanpa gua buka, cuman gua balas cowok gitu aja ya. Kita kayak. Tapi dia juga teman yang pertama mengunjungi, kedua lah ya. Andra pasti ya, Andra care, Andra udah pastilah Andra. Yang tidak disangka-sangka itu juga Piu. Andre Taulani pasti ya. Piu itu juga kirim doa, menguatkan, dan beberapa teman artis cewek juga doa, bahkan mereka menawarkan diri menemani gua. Ariel Tatum nih, bapaknya kan sahabat gua. Beda lagi dengan kisah Feby Febiola. Penyanyi cantik yang satu ini awalnya sempat mengira dirinya hamil di usia yang tak lagi muda. Saat diperiksa ke dokter, ia malah didiagnosa menderita kanker ovarium stadium 1. Sempat benar-benar terlihat botak, tapi dalam hati, Feby tak pernah putus asa. Kurang lebih 2 tahun berjuang, ia pun dinyatakan bersih dari sakit yang diderita. Kamu bisa lihat ya, ini folikelnya, ini rambutku nih. Oh iya, ini asli kelihatan ya. Jadi memang kalau rambut yang normal kan dia pasti akan penuh nih. Tapi ini karena dia memang pengaruh obat. Jadi ini kayak apa ya? Ini rambutnya kayak bulu kaki gitu. Ya masih jarang-jarang gitu. Jarang-jarang gitu. Ini juga pernah sampai pelontos gitu ya? Ya ini benar-benar sama sekali nggak ada rambut. Ini benar-benar ya pelontos. Ini sama siapa? Ini sama itu. Ini lagi make up. Aku dan aku. Tapi cantik menurut gua. Sehat itu mahal, tapi akan menjadi lebih mahal jika kalian jatuh sakit. Jadi pemirsa Insert, selagi masih sehat, jagalah tubuh Anda agar penyakit-penyakit berbahaya itu tidak mudah datang menghampiri.